Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Apakah dompet Anda sehat? Kali ini saya selaku CEO channel Alur Cerita ingin membacakan alur cerita dari manga One Punch Man chapter 1 dan 2 yang dirilis pada tahun 2012 oleh Yusuke Murata. Dan saya membacakannya dengan kalimat yang saya buat sendiri. Jadi jika ada salah kata, maka saya ingin memohon maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Jadi saya tidak akan lama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Di awal manga, kita diperlihatkan ledakan skala besar di pusat kota yang tidak ada hentinya. Seakan-akan seluruh kota telah hancur. Tanahnya bergetar dan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Terlihat dari jauh, ternyata ada seekor monster besar yang mengeluarkan kekuatan mirip laser dari tanduknya. Makhluk itu mengarahkan laser tersebut ke arah kota yang menyebabkan ledakan-ledakan besar di kota itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa monster tersebut yang menyebabkan kota-kota hancur. Di suatu tempat, kita diperlihatkan kepada seseorang yang sedang menonton berita kejadian tadi di televisi. Seseorang itu tidak lain adalah pahlawan botak kita dong. Siapa lagi kalau bukan Saitama. Saitama yang mengetahui hal itu langsung bergegas ke kota yang sedang diserang oleh monster tersebut. Monster tadi maksudnya. Scan berpindah kepada makhluk misterius atau monster yang sedang berjalan di kota yang sudah dia hancurkan. Di sana, dia melihat ada seorang gadis kecil yang sedang menangis ketakutan. Monster itu mendekatinya dan berniat untuk membunuhnya. Tapi, saat ingin membunuhnya, Saitama datang dan langsung menyelamatkan gadis tersebut dengan cepat. Monster itu terkejut dan menanyakan siapakah dirinya. Saitama hanya menjawab bahwa dia adalah seorang pahlawan biasa. Monster itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah polusi yang disebabkan oleh manusia dan dia ingin membasmi para manusia dan peradaban kejam yang ada di bumi. Monster tersebut dengan cepat menyerang Saitama, tapi dengan santainya, si Saitama hanya menghajar monster tersebut dengan raut muka yang membosankan. Monster itu hancur berkeping-keping karena terkena pukulan Saitama yang terlihat membosankan itu. Saitama yang mengetahui bahwa pertarungan ini berakhir dengan satu pukulan langsung terlihat depresi dan marah. Dan chapter 1 pun berakhir. Di chapter 2 kali ini kita diperlihatkan Saitama 3 tahun yang lalu, yang dimana dia masih berambut dan belum kuat seperti sekarang. 3 tahun yang lalu, Saitama bertemu dengan monster kepiting di saat dia sedang dalam perjalanan pulang. Semua orang yang melihat kepiting itu pasti kabur, tapi tidak dengan Saitama. Saitama tidak lari dan hanya berdiri dengan muka lelah, lesu, dan membosankan yang tidak ada raut wajah takut sama sekali. Monster kepiting yang melihat Saitama tidak ketakutan menghampirinya dan bertanya mengapa tidak lari seperti yang lainnya. Saitama hanya menghembuskan nafas dari mulut seperti seseorang yang sedang mengeluh. Monster kepiting mengira bahwa Saitama adalah pegawai baru dan monster kepiting mengatakan kepada Saitama bahwa dirinya menjadi seperti itu karena terlalu banyak makan kepiting dan mengalami metamorfosis sehingga dia berubah menjadi monster kepiting, manusia kepiting lah gampangannya. Dan dia bertanya kepada Saitama apakah dia benar-benar ingin mati karena tidak lari seperti yang lain. Saitama menjawabnya dengan tatapan tidak memiliki semangat dan mengatakannya bahwa dia ingin mati kecuali satu, yaitu aku bukanlah seorang pegawai. Saitama mengatakan juga bahwa hari ini ada wawancara, tetapi dia langsung ditolak begitu saja. Karena tatapan tanpa semangat yang nampak di wajah Saitama, monster kepiting hanya melewatinya dan berkata bahwa tatapan tanpa semangat itu sama seperti tatapannya.
Dan lagi pula targetnya bukan Saitama, namun bocah kecil dengan dagu terbelah. Saitama hanya terheran dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, saat Saitama melewati taman, dia melihat bocah dengan dagu terbelah yang dimaksud oleh monster kepiting tadi. Dan seketika dia mengira bahwa yang dicari monster kepiting adalah bocah yang ditemuinya saat itu. Saitama pun menanyakan kepada bocah itu untuk meyakinkan dugaannya. Dia bertanya apakah dia melakukan kesalahan kepada monster kepiting. Anjim motor. Oke, lanjut. Dia bertanya apakah dia melakukan kesalahan kepada monster kepiting. Bocah itu menjawab bahwa dia hanya menggambar puting di badannya dengan spidol permanen. Goblok sumpah. Saitama yang mengetahui itu langsung kaget dan dia yakin bahwa anak inilah yang dicari oleh si monster kepiting. Dan bodohnya si bocah tidak menyadarinya. Saitama hanya bingung dan bimbang apakah dia ingin menyelamatkan bocah itu atau tidak. Tapi tiba-tiba saat Saitama ingin meninggalkan bocah itu, monster kepiting ternyata sudah ada di belakang Saitama dan bersiap untuk mencapit bocah itu. Tapi Saitama secara refleks dan spontan tidak sengaja menyelamatkan bocah itu. Goblok. Saitama yang berhasil menyelamatkannya langsung menyuruh bocah itu untuk kabur. Tapi bocah itu malah mengeluh untuk mengambilkan bolanya. Saitama akan menghadapi monster kepiting itu sendirian. Saitama bertanya kepada monster kepiting, apakah benar dia ingin membunuh bocah itu hanya karena lelucon bodoh yang dibuatnya. Tapi si kepiting hanya menjawab bahwa bocah itu sudah terlambat karena si kepiting sudah membunuh beberapa orang saat perjalanan ke taman dan dia akan melakukannya kepada semua orang yang menghina penampilannya. Si kepiting memperingati Saitama jika dia menghalanginya, maka akan dipastikan bahwa Saitama tidak bisa mencari pekerjaan lagi. Namun Saitama hanya tertawa dan dia teringat sesuatu, bahwa monster kepiting mirip dengan penjahat yang ada di anime lawas yang dia tonton waktu kecil dulu. Waktu saat Saitama kecil dulu lah. Si monster yang mendengarkan itu langsung menyerangnya dan Saitama pun terpental jauh. Sehabis menyerang Saitama, dia menghampiri bocah tadi secara pelan-pelan dan ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba monster itu dilempar batu oleh Saitama. Kepiting pun menengok ke arah Saitama dan Saitama mengatakan bahwa dia teringat sesuatu, bahwa saat dia kecil dia bercita-cita menjadi pahlawan. Saitama menantang monster kepiting untuk maju. Si kepiting pun memukul Saitama berkali-kali. Namun tidak lama Saitama bisa membalikkan keadaannya. Saitama dengan menggunakan dasinya, dia melilitkan dasinya di mata kepiting dan menariknya keluar sampai kepiting itu mati. Maksudnya menarik mata kepiting itu sampai mati. Dan chapter 2 ditutup dengan Saitama yang sudah menjadi kuat dan dia mengatakan sejak saat itu 3 tahun telah berlalu. Aku berlatih terlalu keras sampai aku kehilangan rambutku. Dan bla 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 bla, masih banyak lagi. Kalian bisa membacanya sendiri, nanti gua cantumin di video ini.